warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azfa Alwatonaila dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 10 SMA Negeri 2 Brebes. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang daur nitrogen. Daur nitrogen merupakan pelajaran dari daur biogeokimia dari bab ekologi. Daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimia yang lain. Gas nitrogen paling banyak komposisinya di atmosfer dibandingkan dengan oksigen. Jadi O2 ada di bawah N2. Pada proses daur nitrogen, N2 diikat oleh bakteri yang ada di bumi. Ini disebut dengan proses fiksasi. Di bumi hidup tanaman polong-polongan, dan di polong-polongan itu akarnya terdapat bintil-bintil. Di bintil-bintil ini hidup bakteri yang dapat mengikat N2 atau bersifat simbiosis dengan akar polong-polongan tersebut. Jenis bakteri ini adalah Rhizobium atau Azotobacter. Ini berguna untuk fisiologis atau metabolisme tumbuhan, atau juga untuk proses asimilasi. Dilihat di sini ada tumbuhan dan ada hewan. Tumbuhan dan hewan ini suatu saat akan mengalami kematian atau kepunahan. Tumbuhan dan hewan ini apabila mati, ia akan terurai atau akan dibusukkan oleh sidokomposer. Ini adalah jamur. Ini fungi dan ini bakteri. Sidokomposer ini akan menguraikan tumbuhan dan hewan yang telah mati. Proses ini disebut dengan dekomposisi. Setelah proses dekomposisi, akan ada proses amonifikasi. Proses amonifikasi ini merupakan proses pembentukan amonia atau amonium. Setelah amonium akan diubah menjadi nitrit. Proses amonifikasi, setelah proses amonifikasi ini, amonium akan diubah menjadi nitrit. Proses amonium atau amonifikasi diubah menjadi nitrit ini dinamakan dengan nitritasi. Proses nitritasi ini dibantu oleh bakteri aerob. Bakteri ini adalah bakteri Nitrosomonas. Setelah amonium diubah menjadi nitrit, nitrit akan diubah menjadi nitrat. Proses nitrit diubah menjadi nitrat disebut dengan nitrasi. Proses nitrasi ini juga memerlukan bakteri. Bakterinya bernama nitrobakter. Jadi, nitrit diubah menjadi nitrat dinamakan dengan nitrasi dengan bantuan nitrobakter. Proses tiga ini biasanya disebut dengan nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses amonifikasi diubah menjadi nitrit, jadi amonium diubah menjadi nitrit, kan namanya nitritasi. Nitrit diubah menjadi nitrat, itu kan namanya nitrasi. Jadi nitrifikasi itu adalah proses dari amonifikasi ke nitritasi ke nitrasi. Proses ini semua, tiga proses ini dinamakan dengan nitrifikasi. Semua ini tentunya dibantu dengan bantuan bakteri. Setelah nitrat, ini nitrat langsung bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Proses ini dinamakan dengan asimilasi. Nitrat bisa langsung dimanfaatkan oleh tumbuhan. Proses ini dinamakan dengan asimilasi. Baik. Bukan hanya itu, nitrat juga dapat dikembalikan menjadi bentuk semula. Jika nitrat ini dikeluarkan kembali ke udara menjadi gas seperti semula, proses ini dinamakan dengan denitrifikasi. Jadi, proses pertama adalah proses fiksasi. Proses fiksasi ini biasanya identik dengan tanaman polong-polongan yang terdapat akar, dan di akarnya itu terdapat bintil-bintil. Biasanya dibantu dengan bakteri Rhizobium dan Azotobacter.
Denitrifikasi itu adalah proses dari proses amonifikasi ke nitritasi ke nitrasi, dinamakan dengan nitrifikasi. Proses asimilasi nitrat digunakan oleh tumbuhan, sedangkan nitrat dikembalikan ke wujud semula, dinamakan dengan denitrifikasi. Oke, cukup sekian video pembahasan dari saya.